Kader Nasdem bermasalah. Terjadi lagi, kader Nasdem yang duduk di posisi jabatan pemerintah kabarnya menjadi tersangka terkait kasus korupsi. Ini memalukan. Terulangnya kejadian seperti itu menunjukkan kaderisasi di internal partai perlu pembenahan. Kalau elit partai saja masih terjerat bujuk rayu korupsi, apalagi kader biasa. Kader Nasdem yang jadi terdakwa korupsi itu adalah Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian sekaligus Ketua DPP Partai Nasdem. Ini adalah pukulan telak bagi Nasdem. 3 kadernya jadi menteri, 2 diantaranya jadi tersangka korupsi. Sebelumnya, yang tertangkap adalah Sekjen sekaligus Menteri Menkominfo Johnny G. Plate. Kita tahulah, kasus Johnny ini terkait korupsi BTS atau tower jaringan internet di Indonesia. Beredar juga di jagat dunia maya bahwa sebelumnya KPK sudah melakukan penggeledahan terhadap rumah Yassin Limpo. Ditemukan uang miliaran dan juga senjata api. Lebih jauh lagi, dikabarkan KPK sedang menyelidiki 3 klaster korupsi di Kementerian Pertanian. Salah satunya terkait jual beli jabatan. Kabar terbaru dari KPK ini tentu mengejutkan. Karena bisa jadi temuan jumlah uang cash yang besar itu menjadi bagian dari bukti penting adanya kasus korupsi. Sebagaimana diketahui secara umum, biasanya uang suap tidak dilakukan dengan cara mentransfer via bank, tapi diwujudkan dalam bentuk tunai agar sulit dilacak. Partai Nasdem harus menyadari bahwa ini ialah catatan hitam bagi mereka. Nasdem yang dulunya terkenal sangat baik dan memiliki citra partai yang bersih menjadi tercoreng dikarenakan 2 kader unggulannya telah diduga melakukan kejahatan yang amat buruk. Padahal Pak Surya Paloh sendiri berjanji tidak ingin mempertahankan partainya jika ada kader yang melakukan tindakan korupsi. Masuknya 2 kader Nasdem sebagai tersangka KPK tersebut jelas akan membuat masyarakat kembali mengungkit pernyataan Surya Paloh. Saya melihat peristiwa ini juga akan berdampak pada pasangan capres yang diusung oleh Partai Nasdem, yaitu Anies Baswedan. Secara tidak langsung bisa dibilang bahwa Anies diusung oleh partai yang kadernya sedang dalam proses hukum karena kasus korupsi seperti Johnny G. Plate dan Yassin Limpo. Jika belum berkuasa saja kader partainya terjerat korupsi, bagaimana mereka akan menjamin perilaku yang sama tidak terulang ketika Nasdem dengan capresnya itu memenangkan kontestasi? Partai lain memang banyak juga yang kadernya terjerat korupsi. Mereka begitu karena virus korupsi telah melembaga dan menyusup sangat jauh di partai lama. Nasdem termasuk partai baru yang memiliki cita-cita menjalankan demokrasi yang baik dan bersih dari korupsi. Tapi ternyata tidak jauh beda dengan partai-partai lama. Akibat maraknya kasus korupsi ini, kita juga harus selalu melihat apa sih obatnya. Apakah harus seperti ini terus-menerus? Terbukti tidak. Ada cara yang ampuh untuk melawan korupsi di internal partai. Partai lama atau baru sama-sama memiliki peluang untuk korupsi. Saya melihat ada satu cara untuk mengunci ruang gerak para koruptor, yaitu pengesahan RUU Perampasan Aset. Undang-undang perampasan aset menjadi senjata vital untuk memberantas korupsi di Indonesia. Karena para koruptor itu tidak takut dengan hukuman penjara. Mereka takut dimiskinkan. Dengan undang-undang baru itu, koruptor akan berpikir berkali-kali jika mau korupsi. Selain di penjara, harta mereka juga akan dirampas. Pada akhirnya, mereka tidak bisa menggunakan uang korupsi itu untuk mendapatkan keistimewaan di penjara. Mereka juga tak bisa membeli hukum dan main-main dengan palu karet hakim. Semoga saja undang-undang perampasan aset segera disahkan. Ayo kita ganyang koruptor, tangkap dan miskinkan. Ya, mari kita lihat saja perkembangannya nanti bagaimana. Bersama saya, Belmondo Scorpio di #Belmondo.